Bismillahirrahmanirrahim. Meet me again and welcome to my journey and my adventure about acupressure and how I'm doing it. Okay? Selamat datang dan terima kasih. Saya mau sharing sesuatu tentang sudahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sehat secara mental? Apakah saya baik-baik saja? Tidak ada trauma, tidak ada dendam, tidak ada amarah yang tersembunyi, bahkan tidak ada racun dalam pikiran. Nah, ini penting sekali karena terus terang banyak sekali orang-orang yang tidak sadar bahwa ternyata dirinya terserang penyakit mental. Dan andai kata hal-hal seperti ini, sakit mental seperti ini, andai kata tidak dicari penyelesaiannya, tidak rilis dan tidak healing, maka akan menjadi tumpukan-tumpukan yang akan membuat hal itu meledak menjadi sesuatu yang amat sangat buruk sekali dalam kehidupan kita, ya. Entah itu terjadi yang dikatakan sakit mental, jenis-jenisnya banyak, ya. Ada PTSD, ada ADHD, ya. Ada yang terkenal tuh bipolar, ya. Masih ada schizophrenia, masih ada banyak macamnya, ada ratusan macam. Dan yang jadi masalah betapa pentingnya kita merasakan bahwa sehat secara mental dan sehat secara fisik. Karena orang akan dikatakan sehat secara fisik andai kata mental pun sehat. Jadi omong kosong andai kata orang mengatakan saya sehat-sehat saja sementara mentalnya tidak sehat. Nah, bagaimana sih kita rilis, ya? Sebetulnya Allah menciptakan segala sesuatunya ada di tubuh kita sendiri. Yang paling penting dan yang paling utama adalah kita sadar ada apa dengan saya, bagaimana pikiran saya saat ini, bagaimana hati saya saat ini, atau yang ada kita rasakan, entah itu trauma, entah itu ketakutan, entah itu amarah, entah itu memandang diri itu rendah, bahkan tidak ada lagi self love atau dikatakan cinta pada diri sendiri, itu juga masalah, ya. Kalau andai kata Allah menciptakan di tubuh kita sendiri, itu lalu kita harus seperti apa? Yang sebelum kita menangani secara poin-poin dari acupressure, itu kita harus tahu dulu bahwa marah merusak imun, stres merusak organ, ya. Itu tidak bisa disangkal, tidak bisa didenai. Maka betapa pentingnya sehat mental mengikuti nanti sehat fisik, ya. Jadi bukan sehat fisik dulu, mental diurusi, tidak. Yang paling utama justru kita jaga mental. Justru ketika kita diberi sakit, mental kita terjaga, maka kita tahu harus berbuat apa. Seperti misalkan, oh saya sakit nih, karena mental kita sehat sehingga kita lebih fight, lebih tahu saya harus ngapain, berjuangnya seperti apa, dan sabar itu bagaimana, syukur itu bagaimana. Baiklah, nah sekarang kita nyoba, ya, bagaimana sih nangani secara natural dan memberi pertolongan kepada diri sendiri agar menciptakan rasa cinta kepada diri, sehingga kita jadi paham bahwa ada pencipta yang membuat diri ini harus tegar berdiri, ya. Apa yang kita aktifkan di sini adalah amigdala, oke? Dan tentunya frontal cortex, ya, mengikuti, ya, agar kita lebih luar biasa, lebih fight, ya, lebih mentalnya terjaga. Nah, di sini ada titik kekhawatiran. Kalau kita merasa banyak khawatir, coba deh. Ini jempol-jempol ini tarik seperti ini, ya. Tariknya kalau bisa sesering mungkin. Ini kekhawatiran di sini. Lalu di sini merasa ketakutan, ya.
di sini merasa sedih, ya, dan di sini merasa marah atau emosi. Yang di sini tidak merasa bahwa saya tidak mencintai diri sendiri. Jadi ingat ya, titik-titik di sini bermanfaat sekali. Ingat, ada yang namanya kekhawatiran, yang ini ketakutan, yang ini kesedihan, rasa marah, dan tidak mencintai diri sendiri, ya. Sesering mungkin sebetulnya saya jadi ingat ya, refleksnya manusia itu kan sering begini. Sebetulnya itu manfaat sekali pada tubuh kita gitu. Kenapa nggak dilanjutkan saja menjadi suatu habit, ya? Habit ini juga menolong sekali. Ketika kita diam dengan zikir, ini lebih bermanfaat, ya. Seperti ini pun sama, ya. Tapping seperti ini menolong sekali. Sekarang ketika kita dalam kondisi apapun, tetaplah ingat, penolong itu sendiri sebelum Allah memberi pertolongan adalah diri kita sendiri, ya. Dikasih sakit seperti apapun, kita harus sadar bahwa ternyata saya harus berjuang agar agar kita itu merasakan sebetulnya diberi sakit itu agar jatuhnya kita menjadi orang yang tidak menyepelekan orang lain dan tidak mengentengkan kondisi-kondisi orang lain, ya. Jadi tetaplah berbuat baik. Andai kata ada pilihan dari sini sampai sini, di sini perbuatan buruk, di sini agak-agak baik, dan ini perbuatan baik. Andai kata kita bisa melakukan sesuatu yang baik-baik saja, kenapa harus pilih yang buruk? Toh tidak semua perbuatan baik itu sulit, ya. Jadi ada misalkan choice-nya tidak diwajibkan. Misalkan kita membuat orang lain lebih nyaman, tetapi andai kata pilihan membuat orang lain nyaman itu baik di mata manusia, terutama di mata Allah, why not? Oke? Makanya ayo ya, tetap bagaimanapun perbuatan kita mempengaruhi tubuh, ya. Makanan juga mempengaruhi tubuh, ya. Bismillah, sama seperti saya juga selalu berusaha untuk gimana caranya Allah itu sayang. Oke, thank you. See you again. Welcome and bye-bye.